Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bertema yaitu weather forecasting pada machine learning. Di sini kita membuat machine learning untuk memprediksi cuaca. Di sini kita beranggotakan Abdurrahman dengan NIM 210511035, saya sendiri Hanafiatus Samhah dengan NIM 210511012, ada Muhammad Faisal Hidayatullah dengan NIM 210511024, dan Putri Robiatul Adawiyah dengan NIM 210511018. Izinkan saya memperkenalkan diri sebagai moderator. Materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri, materi yang kedua yang akan dibacakan oleh Putri Robiatul Adawiyah, materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Abdurrahman, dan materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Muhammad Faisal Hidayatullah. Weather forecasting. Peramalan cuaca adalah proses prediksi kondisi atmosfer di masa mendatang untuk suatu lokasi tertentu. Metode peramalan cuaca tradisional biasanya melibatkan pengamatan meteorologi, analisis statistik, dan model numerik. Tujuan utama peramalan cuaca adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai kondisi cuaca yang akan datang, sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri dan mengurangi dampak negatif dari kondisi cuaca yang ekstrim. Machine learning. Definisi machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa harus diprogram secara eksplisit. Machine learning dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama yaitu ada supervised learning, yang mana algoritma dilatih menggunakan dataset yang sudah diberi label, yang berarti setiap contoh data memiliki output yang benar. Contoh algoritmanya yaitu regresi linier, pohon keputusan, dan jaringan saraf tiruan. Yang kedua, itu ada unsupervised learning. Algoritma mencoba menemukan pola atau struktur dalam data tanpa menggunakan label. Contoh algoritmanya yaitu ada klasterisasi, comments, dan analisis komponen utama atau PCA. Yang ketiga yaitu ada reinforcement learning, yaitu algoritma belajar melalui interaksi dengan lingkungan dan menggunakan umpan balik dari tindakan sebelumnya untuk meningkatkan performanya. Untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Putri Robiatul Adawiyah, kami persilakan. Teknik machine learning dalam peramalan cuaca, di sini ada beberapa teknik, yaitu yang pertama ada teknik regresi linier. Teknik regresi linier itu digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel cuaca yang berbeda dan memprediksi variabel cuaca masa depan berdasarkan data historis. Teknik yang kedua itu teknik jaringan saraf tiruan, artificial neural network, yang digunakan untuk memodelkan hubungan nonlinier yang kompleks dalam data cuaca. Teknik yang ketiga itu LSTM, atau kepanjangannya itu long short time memory. Jenis jaringan saraf tiruan berulang yang cocok untuk memproses data ukuran waktu seperti data cuaca, karena kemampuannya untuk mengingat informasi jangka panjang. Dan teknik yang terakhir itu ada teknik random forest. Teknik ini yaitu teknik algoritma ensemble yang menggunakan sejumlah pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi prediksi dan mengurangi overfitting. Data meteorologi. Data meteorologi ini adalah data yang berkaitan dengan kondisi atmosfer, termasuk suhu tekanan udara, kelembaban, kecepatan, arah angin, serta curah hujan. Data ini dikumpulkan dari berbagai sumber seperti stasiun cuaca, satelit, dan model atmosfer. Kualitas ketersediaan data meteorologi sangat penting dalam proses peramalan cuaca, karena model machine learning membutuhkan data yang akurat dan representatif untuk memberikan prediksi yang andal. Tantangan dalam peramalan cuaca menggunakan machine learning, di antaranya itu ada ketidakpastian data. Data cuaca dapat memiliki ketidakpastian dan ketidaksesuaian yang dapat mempengaruhi akurasi model. Yang kedua itu ada variabilitas cuaca. Variabilitas cuaca ini sangat bervariasi dan mempengaruhi oleh banyak faktor, sehingga sulit untuk memodelkan semua variabel yang relevan.
Dan yang terakhir itu skalabilitas model. Skalabilitas model machine learning harus mampu mengenai volume data yang besar dan kompleks yang tinggi untuk memberikan prediksi yang akurat. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, kita lanjut. Saya akan menjelaskan weather forecasting pada machine learning. Saya Muhammad Faisal Hidayatullah. Terlanjut di sini analisis datanya. Di sini ada tabel yang berisikan nilai-nilai, dan ini ada lintang, ada longitude sama latitude. Di sini X-nya longitude, di sini Y-nya latitude. Di sini menggambarkan letak ya, koordinat di sini, dan juga nilainya di sini untuk kelembaban atau humidity. Kemudian lanjut, di sini ada pemrosesan data. Ini untuk data processing ya. Kemudian di sini hasilnya. Nah, di sini hasilnya itu gambar di samping menunjukkan peta distribusi kelembaban global yang dihasilkan menggunakan perangkat lunak Panoply. Jadi di sini kita akan menggunakan program Panoply untuk menampilkan data menjadi visual seperti ini. Kemudian peta ini menggunakan proyeksi ekuirektangular dengan gradasi warna untuk mempresentasikan tingkat kelembaban. Ini ada warnanya. Nah, di sini ada keterangan dari warna tersebut. Warna biru menunjukkan area dengan kelembaban lebih rendah, sedangkan warna merah menunjukkan area dengan kelembaban lebih tinggi. Distribusi ini memberikan gambaran visual mengenai variasi kelembaban di berbagai bagian dunia yang bisa bermanfaat dalam dunia studi meteorologi, perubahan iklim, dan analisis cuaca. Peta ini membantu mengidentifikasi pola kelembaban yang dapat mempengaruhi kondisi iklim regional dan global. Di sini gambar di samping menunjukkan peta kecepatan angin global yang dihasilkan menggunakan perangkat lunak Panoply. Di sini wind speed ya, di seluruh dunia dengan menggunakan skala warna, di mana warna biru menunjukkan kecepatan angin yang lebih rendah dan warna merah menunjukkan kecepatan angin yang lebih tinggi. Data ini disajikan dalam proyeksi ekuirektangular dengan interpolasi untuk memberikan representasi yang lebih halus. Peta ini bermanfaat untuk analisis meteorologi, membantu memahami pola kecepatan angin yang dapat mempengaruhi kondisi cuaca dan iklim di berbagai wilayah. Di sini temperatur juga sama. Kemudian di sini latitude-nya, garis merah yang miring menunjukkan korelasi positif antara nilai lintang pada sumbu X dan sumbu Y. Ini mengidentifikasi bahwa data lintang yang diplot memiliki rentang nilai yang cukup luas, mulai dari nilai negatif, lintang selatan, hingga nilai positif, lintang utara. Sini longitude-nya, garis jajah menunjukkan tampilan dari aplikasi Panoply yang digunakan untuk visualisasi data cuaca historis. Grafik tersebut menunjukkan hubungan antara nilai longitude pada sumbu X dan sumbu Y sebagai titik data pada grafik menunjukkan koordinat longitude dari dataset cuaca yang dianalisis. Plot ini membantu dalam mengidentifikasi pola dan distribusi longitude dalam data cuaca yang dipelajari. Sini kesimpulannya, penerapan machine learning dalam peramalan cuaca menunjukkan potensi yang signifikan dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi prediksi cuaca. Berbagai teknik machine learning seperti regredasi linear, jaringan saraf tiruan, dan LTSM telah berhasil diterapkan untuk memodelkan dan memprediksi pola cuaca berdasarkan data historis. Berbagai teknik dan algoritma machine learning menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menangani data cuaca yang kompleks dan variabel. Pemilihan algoritma yang tepat sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja model peramalan cuaca. Algoritma seperti LTSM menunjukkan kinerja yang baik dalam menangani data urutan waktu. Di sini kita akan melakukan simulasi. Nah, di sini folder program yang kita bikin. Nah, di sini ada config. Di config itu isinya untuk input output
filenya sini. Kemudian di sini datanya ada dua data, ada circle weather data dan weather data. Di sini environment-nya, di sini biar kita tidak ada konflik antar package. Jadi kita diinstal di folder programnya. Kemudian generate data ini kita membuat datasetnya dari sini. Kemudian di sini result-nya nanti hasilnya akan muncul di sini. Kemudian di sini ada source-nya. Nah, di sini ada pertama data processing seperti ini untuk memproses datanya. Kemudian ada init, ada main. Nah, main itu adalah inti dari aplikasinya, inti dari programnya. Di sini terlihat kumpulan dia sebagai file utama yang akan menggabungkan beberapa proses di sini. Ada utils, weather IO, prediction, data processing, visualization. Nah, di sini pusat dari itu semua. Kemudian prediction. Nah, di sini adalah machine learning yang kita buat. Nah, di sini machine learning-nya. Kita menggunakan skill Scikit atau Scikit Learn. Di sini ada prepare data, ada model pelatihan juga. Kemudian di sini akan menghasilkan hasil gitu ya. Nanti hasilnya akan ditaruh di main. Sini untuk utils-nya masalah logging ya. Kemudian di sini visualisasinya. Nah, ini untuk visualisasi dia seperti ini. Kemudian yang terakhir ada input output untuk membaca dan menulis. Ini untuk membaca datanya, kemudian untuk menuliskan hasilnya. Sini untuk menuliskan hasil prediksinya. Oke. Kemudian yang terakhir ada requirement DX. Nanti kita bisa melakukan instalasi dengan mudah karena udah ada requirements-nya. Kemudian ini untuk run.sa itu untuk eksekusi atau untuk menjalankan programnya. Di sini kita menggunakan ini ya. Ini dapat saja. Karena sebelumnya kita pakai MPI, kita di sini nggak pakai MPI. Dan kita hanya menggunakan satu data ya. Python. Nah, ini. Nah, kemudian untuk menjalankan programnya itu kita bisa klik kanan. Kemudian open terminal. Nah, di sini terminalnya sudah ada. Clear dulu. Nah, untuk menjalankannya kita bisa tulis dash run.sa. Ini prosesnya. Lumayan memakan waktu ya. Oke, kita udah selesai. Nanti akan tampil seperti ini ya. Sini kita udah pasang timestamp gitu. Untuk waktu eksekusinya tuh sekitar 73 detik.
Nah, setelah selesai ini, kita bisa buka dan kita lihat di resultnya akan muncul. Nah, ini untuk prediksi. Nah, ini bentuknya dot-dot gitu ya. Ini untuk prediksi kelembaban atau humidity. Ini untuk temperaturnya. Ini untuk prediksi kecepatan angin. Nah, ini ada dua folder nih. Nah, cara kita melihatnya itu dengan cara pertama kita download Panoply, kemudian diekstrak ya. Kemudian kita masuk ke folder Panoply, kemudian jars. Nah, kemudian klik kanan kita open terminal di sini. Nah, kemudian kita tulis java/jar terus panoply.jar untuk menjalankan aplikasinya. Nah, muncul. Nah, terus kita cari tadi ini nih aplikasi ini untuk membaca data yang berekstensi NC ya. Nih, ada dua. Pertama yang ini dulu. Ini prediksinya. Nah, kemudian kita tambahkan dulu yang prosesnya juga. Kemudian kita tambahkan data sebelumnya. Ini kita hanya menggunakan satu data karena kalau kita banyak data itu nanti akan lama sekali ya. Untuk demo kita menggunakan hanya ini historical data sama error data. Nah, kita coba dulu dari weather data ya. Ini contohnya. Ini kita klik di sini ya humidity, kemudian tadi kita create plot. Nah, kita pakai yang georeference. Dia akan muncul. Nah, muncul seperti ini. Ini hanya ada satu data ya. Nah, seperti ini. Ini seluruh dunia. Dan ini datasetnya random ya. Nah, ini untuk lebih detailnya tabel seperti ini. Ini time-nya hanya ada satu ya. Nah, untuk demo saja. Ini seluruh dunia kita buat. Nah, sampai sini. Seperti itu. Kemudian ini untuk humidity aja. Ini ada banyak. Nah, untuk latitude-nya seperti ini. Nah, hanya ada grafik naik seperti ini. Dan ini data-datanya yang data seluruh dunia ya. Kemudian sini untuk prediksinya. Kita ambil contoh aja satu humidity. Nah, ini tampil kita bandingkan ya. Ini dengan combine. Oh ya. Nah, kita combine dengan ini. Di sini masih ancur ya. Harusnya nanti kalau di-combine dia bisa ini. Tapi di sini kita mungkin bandingkannya secara kasat mata aja. Ini yang yang historicalnya dulu. Ini untuk historical itu untuk prediksinya. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang prediksi ini kita bikin lagi. Nah, ini prediksinya seperti ini. Ini close aja. Nah, ini prediksinya ya. Ada sedikit perbedaan seperti
Nah, di bagian sini nih, perbedaan ini sini juga. Jadi pergerakannya itu diprediksi hanya dalam satu waktu ya. Ini hanya dari kelembaban. Jadi seperti itu demo yang kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan itu datangnya dari kami, dan jika ada kemarahan itu datangnya dari Tuhan yang menciptakan dan memberikan kita ilmu. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.